Dengan pupuk organik cair ini, tanaman yang pertumbuhannya terhambat kerdil akan menjadi subur, tinggi, dan bisa berbuah lebat. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Nah, sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di samping saya ini, tanamannya masih kecil. Nah, khususnya pada hari ini kita akan melanjutkan perawatan untuk mengatasi masalah tanaman pertumbuhan yang terhambat dan kerdil. Dalam video-video yang lalu atau video sebelumnya kita sudah buatkan bagaimana cara melakukan perawatan tanaman cabai yang kerdil ini dengan cara melakukan perampelan tunas semuanya atau memotong tunas-tunas baik itu daun maupun tunas yang tidak produktif maupun yang produktif kita bersihkan semuanya. Dan setelah itu video selanjutnya kita sudah buatkan juga setelah melakukan pemotongan tunas kita lakukan pengocoran dengan pupuk organik cair ditambah dengan kalsium asam humat. Nah, khususnya pada hari ini kita akan melakukan penyepraian lagi kawan-kawan, di mana penyepraian ini kita menggunakan juga pupuk organik cair atau siraja organik yang sangat super sekali, di mana mampu menyuburkan tanaman dan nantinya bisa berbuah lebat. Oleh karena itu kawan-kawan, simak terus videonya langkah-langkah dalam perawatan tanaman cabai yang pertumbuhannya terhambat atau kerdil. Bisa dilihat kawan-kawan, seperti ini sekarang kondisi tanaman cabai yang kita rawat. Beberapa hari kemarin memang pertumbuhannya terhambat atau kerdil karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu cuaca yang sangat panas dan bibit tua. Tetapi bisa dilihat sekarang kawan-kawan, pertumbuhannya sangat luar biasa setelah kita melakukan perawatan 2 kali. Nah, seperti ini, sangat hijau sekali, sangat subur sekali, dan tingginya sudah lumayan seperti ini. Kemarin sekitar segini tingginya, sekarang sudah naik sekitar berapa senti nih kawan, sangat luar biasa sekali. Dan bisa dilihat tanamannya masih ramping seperti ini, daun bawahnya bersih seperti ini karena sudah kita jelaskan tadi bahwa kita sudah melakukan 2 kali perawatan untuk mengatasi tanaman cabai kerdil atau pertumbuhan terhambat, yaitu pertama kita melakukan pemotongan tunas baik itu tunas air ataupun tunas yang produktif beserta daunnya. Kita hanya menyisakan di bawah cabang Y seperti ini tinggal 2-3 daun seperti ini karena ini masih berfungsi untuk proses fotosintesis. Nah, bisa dilihat tanamannya sangat luar biasa sekali sudah. Dan kita sudah melakukan pemasangan ajir atau bambu penyangga untuk tanaman cabai agar tidak roboh nanti kawan-kawan, karena di musim penghujan nanti biasanya itu identik hujan di tempat kita itu setiap hari akan hujan disertai dengan angin. Oleh karena itu sebelum hal itu terjadi, makanya boleh dikatakan atau pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan. Makanya kita membuat penyangga bambu seperti ini. Jadi kelihatan rapi dia kawan-kawan, dan selokannya juga sudah bersih seperti ini. Ini daunnya sangat hijau sekali, walaupun dia sudah pecah cabang dan mengeluarkan bunga seperti ini, jangan khawatir, nanti dia tanaman akan tetap tinggi karena kita sudah melakukan perawatan yang maksimal seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Sudah dikocor juga dengan menggunakan POC ditambah dengan KALH atau kalsium asam humat. Dan sekarang ini kita akan melakukan perawatan selanjutnya, yaitu melakukan penyepraian yang sudah seperti saya sampaikan tadi dengan siraja organik atau pupuk organik cair yang sangat super sekali, yang mana pupuk ini mampu mengatasi masalah cuaca atau perubahan cuaca agar tanaman tidak stres atau pertumbuhan terhambat atau kerdil kawan-kawan. Jadi ini bisa dilihat ini, dan ini merupakan tanaman cabai dengan varietas pilar kawan-kawan. Ini merupakan tanaman cabai merah besar ini kawan-kawan. Nah, ini bisa dilihat. Jadi sangat subur sekali sudah. Daunnya sangat lebar-lebar seperti ini. Kemarin masih kelihatan mungil, ramping sekali. Setelah kita melakukan perawatan 2 kali, hasilnya luar biasa seperti ini. Nah, banyak juga yang bertanya masalah
dasaran ini kawan-kawan, atau menggunakan bahan apa sebagai medianya di bawahnya ini. Kita menggunakan kotoran ayam yang tanpa sekam kawan-kawan, dan ditambah dengan pertipos. Nah, kita tidak menggunakan kapur dolomit karena pada waktu itu cuacanya sangat panas sekali, dan kita mengirit modal, kita tidak menebar kapur dolomit. Nanti rencananya setiap melakukan pengocoran kita tambah dengan kalsium asam humat seperti Kalha. Itu cukup efektif untuk mengurangi masalah kekurangan unsur kalsium kawan-kawan. Jadi walaupun tidak menebar kapur dolomit, hasilnya tetap luar biasa seperti ini. Nah, mengapa kita selalu setiap melakukan pengocoran selalu menyelipkan namanya kalsium dan asam humat? Itu karena agar pH di bedengan ini atau pH tanah ini tetap normal. Jadi kalau pH-nya normal, secara otomatis pertumbuhan tanaman itu akan normal juga. Jadi kalau pH-nya drop atau rendah, maka otomatis tanaman itu tidak dapat menyerap unsur hara dengan sempurna. Jadi pertumbuhannya bisa kerdil. Nah, itu catatan yang sangat penting sekali. Jadi kalau pH normal, pH-nya standar, maka pertumbuhan tanaman cabai itu akan bagus juga kawan-kawan. Jadi sebenarnya pupuk bagus apapun yang kita berikan, kalau kondisi lahan atau kondisi tanah atau kondisi bedengan ini pH-nya drop, itu tanaman tidak akan pernah mau besar. Nah, seperti itu. Makanya setiap melakukan penyempraian ataupun melakukan pengocoran, kita setiap melakukan pengocoran kita selalu menyelipkan yang namanya kalsium dan asam humat, karena asam humat itu sangat bagus sekali untuk memperbaiki kondisi fisik dan biologi tanah, yang apalagi lahan ini seringkali kita tanami secara berulang kali. Jadi secara otomatis asam humat itu berfungsi untuk menyuburkan kembali kondisi tanah, apalagi menggunakan pupuk-pupuk sintetis atau pupuk kimia. Begitu juga dengan kalsium, itu sangat bagus sekali untuk menguatkan batang tanaman cabai, dan juga untuk agar tanaman tidak mudah diserang oleh namanya jamur. Nah, seperti ini kawan-kawan, kita sudah selesai memasang bambu atau ajir penyangganya seperti ini. Nah, untuk penyempraian hari ini, di dalam arti kata perawatan selanjutnya untuk mengatasi pertumbuhan terhambat dan tanaman kerdil, kita menggunakan 4 bahan seperti ini yang sudah seperti saya sampaikan tadi. Yang pertama, kita menggunakan pupuk siraja organik, yaitu kita menggunakan asam amino dan pupuk cair protein, yaitu mereknya Premino. Ini merupakan berasal dari teknologi fermentasi ikan laut berprotein tinggi dan kaya asam amino yang membantu melancarkan proses fotosintesis sehingga tanaman menghasilkan energi, pertumbuhan dan pembuahan yang maksimal. Ini sangat bagus sekali digunakan untuk tanaman cabai di fase pertumbuhan atau fase vegetatif. Dan yang kedua, kita memakai fungisida kawan-kawan. Kita gabung sekaligus penyemprotan hari ini, yaitu kita menggunakan Moxanil dengan bahan aktif Simoxanil 20%. Biasanya kita memakai bahan aktif Metalaxyl, tetapi kebetulan kemarin kita mencari di toko pertanian dekat daerah kita lagi kosong yang ada Simoxanil seperti ini, kita pakai yang ini saja. Dan yang ketiga, kita memakai yaitu akarisida, karena tanaman sudah besar seperti ini, walaupun daunnya kelihatan mulus seperti ini, antisipasi untuk keriting itu harus tetap dijaga kawan-kawan, agar nanti jangan sampai sudah kena keriting baru kita melakukan penyempraian insektisida maupun akarisida. Kita memakai Summit 135 EC ini kawan-kawan, ini bahan aktif Peridaben. Nah, dan yang ketiga kita gabung lagi yaitu dengan menggunakan Ultradap. Biasanya kita memakai Morden Pool, kebetulan Ultradapnya lagi kosong juga. Biasanya kita memakai Morden Pool, kebetulan kosong, makanya kita memakai Ultradap seperti ini. Ini ada kandungan nitrogen 12% dan fosfat atau fosfor 60%. Nah, dosis masing-masing bahan untuk penyempraian hari ini kita menggunakan pupuk organik yaitu Premino ini kurang lebih satu tutupnya ini atau 30 ml untuk satu tangki semprot. Dan yang kedua, fungisida Simoxanil dengan bahan aktif fungisida Moxanil dengan bahan aktif Simoxanil kita memakai 2 sendok makan. Sedangkan akarisida yaitu Summit dengan bahan aktif Peridaben ini untuk mengatasi tungau, trip, itu kawan-kawan sangat bagus sekali untuk mencegah keriting. Kita memakai hanya dosis kecil yaitu sebagai pencegahan 10 ml untuk satu tangki semprot. Sedangkan Ultradap yaitu dari Capak Tani ini dengan kandungan nitrogen 12%, fosfat atau fosfor 60%, kita memakai
hanya 2 sendok makan. Nah, yang pertama kita pakai Ultradap mereknya Paktani dari Saprotan. Kita pakai 2 sendok makan seperti ini. 1, 2. Dan yang kedua kita pakai fungisida Moxanil, bahan aktif Moxanil ini untuk mengatasi atau mencegah jamur yaitu busuk daun. Kita memakai 2 sendok makan aja. 1, 2. Nah, kita aduk dulu biar merata. Nah, kita tidak memakai perekat kawan-kawan karena cuacanya di sini terang, mudah-mudahan tidak ada hujan, dan kebetulan juga perekat tidak punya kita tidak membeli perekat. Nah, jika sudah larut benar, baru selanjutnya kita menggunakan Premino yaitu asam amino dan pupuk cair protein. Dosisnya kurang lebih kita pakai 30 ml atau 1 tutupnya ini. Kita kocok dulu sedikit, ini masih sedikit ini. Nah, setelah ini kita aduk lagi biar dia tercampur merata seperti ini. Jika sudah tercampur rata, baru bahan selanjutnya kita masukkan yang namanya akarisida, yaitu kita memakai Samit untuk mengatasi hama trip ataupun tungau agar tanaman cabai atau daun cabai tidak mengalami keriting. Jadi antisipasi itu sangat penting sekali, atau dalam arti kata sedia payung sebelum hujan. Jadi kalau sudah keriting itu memerlukan biaya cukup lumayan nanti kawan-kawan untuk pengobatannya. Nah, kita pakai kurang lebih dosisnya 10 ml, kita tidak pakai takaran, kita pakai 1 sendok aja seperti ini. Oke, udah cukup. Jadi penanganan atau pencegahan jamur kita memakai fungisida Moxanil. Untuk mengatasi keriting daun kita memakai akarisida Pirdaben. Sedangkan untuk penyuburnya lagi kita memakai Premino. Nah, kita aduk lagi. Nah, sudah larut ini benar-benar, kita tuangkan langsung ke dalam tangki. Ini tangki manual kita pakai kawan-kawan. Dari dulu kita pakai ini, simple sekali. Kegiatan kita hari ini melakukan penyepraian dengan pupuk organik cair ditambah dengan bahan yang lain, di mana bertujuan untuk perawatan tanaman cabai yang pertumbuhan terhambat serta kerdil sudah selesai kita lakukan. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Di sini kita hanya berbagi, dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.